Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Semoga Allah memberikan kita keberkahan dan kebaikan di hari ini. Setan selalu memiliki cara untuk menyesatkan umat manusia, sehingga disebut sebagai musuh yang nyata. Godaan setan tidak akan pernah berhenti, sampai manusia benar-benar berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pengikutnya. Lantas, seperti apa tahapan-tahapan setan dalam menyesatkan manusia? Dilansir dari almanhaj.co.id, yang merujuk pada kitab Madarijus Salikin dan Al-Badai. Pada akhir pembahasan tafsir surah Al-Mu'awwidzatain, yaitu surat An-Nas dan Al-Falah, Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan cara-cara dan tahapan setan dalam menghembuskan kejahatan dan tipuan kepada manusia. Tahapan pertama, setan mengajak manusia melakukan perbuatan kufur dan syirik, menentang Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang paling diinginkan oleh setan. Dengan cara ini, setan telah berhasil menyesatkan banyak orang, dan menjadikan manusia sebagai tentara dan para abdinya. Jika langkah pertama tidak berhasil, maka setan akan mengajak manusia untuk mengamalkan perbuatan bid'ah dalam agama, baik bid'ah dalam masalah akidah, maupun amal perbuatan. Bid'ah merupakan perbuatan dosa, yang pelakunya sulit diharapkan bertaubat. Setan memberi gambaran yang indah dalam benak manusia, bahwa apa yang dilakukan itu merupakan kebenaran, dan ahli bid'ah mempercayai bisikan setan ini. Karena anggapan yang baik atas perbuatan bid'ah, membuat pelakunya susah melepaskan diri dan bertaubat dari perbuatan yang dianggap baik ini, padahal sebenarnya menyesatkan. Kalau langkah kedua tidak berhasil, setan akan mengajak pada dosa besar dengan berbagai macam variasinya. Dosa-dosa besar ini juga merupakan gerbang menuju kekufuran. Setan berhasil menjerumuskan banyak orang dalam dosa besar. Manusia akan tenggelam dalam perbuatan maksiat, sehingga hatinya jadi membatu, terhalang dari kebenaran. Kemudian setan menyebarkan berita tentang mereka ini di tengah masyarakat. Setan memanfaatkan tentara dan para abdinya untuk menyebarkan perbuatan dosa ini, terutama jika perbuatan dosa ini dilakukan seseorang yang alim berilmu dan diikuti banyak orang. Tujuannya, supaya perbuatan-perbuatan mereka dijadikan argumen, sehingga mereka menjadi pioner yang mengajak ke perbuatan maksiat secara nyata. Sedangkan bagi orang yang tidak tergoda melakukan dosa besar, setan akan berusaha menyeretnya ke tahap keempat, yaitu melakukan dosa kecil sebagai pintu masuk menuju dosa besar. Dosa-dosa kecil ini seringkali dianggap remeh oleh manusia, dan mereka tidak peduli terhadap pelakunya. Padahal, dosa-dosa kecil ini dapat menyeret seseorang untuk melakukan dosa-dosa yang lebih besar. Dijelaskan dalam sebuah hadits dari Sahl bin Sa'ad, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah dosa-dosa kecil, karena jika dosa-dosa itu berkumpul pada diri seseorang, akhirnya akan membuatnya binasa." Jika setan merasa lemah dan tidak mampu menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan dosa-dosa kecil, maka setan akan menggoda manusia dengan tahapan kelima, yaitu menyibukkan manusia dengan perkara-perkara mubah yang tidak mendatangkan pahala dan juga tidak mengakibatkan dosa. Menyibukkan perkara-perkara mubah berarti menyia-nyiakan waktu dan usia, serta tidak memanfaatkannya untuk kebaikan dan perbuatan soleh. Betapa banyak manusia tertipu dengan perkara-perkara mubah, seperti berlebih-lebihan dalam makanan, minuman, rumah, pakaian, dan lain sebagainya. Demi keperluan ini, manusia telah menyia-nyiakan sejumlah harta, usia dan waktu, lalai dan tidak berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga perbuatan mubah ini bisa menjadi penyebab seseorang lupa kepada akhirat, dan lupa melakukan persiapan untuk menyongsongnya. Sedangkan manusia yang tidak bisa dijerumuskan dengan tahapan ini, maka setan akan mengganggunya dengan tahapan keenam, yaitu mengalihkan perhatian manusia dari amalan-amalan yang lebih baik kepada amalan yang di bawahnya. Akibatnya, ia akan kehilangan kebaikan yang banyak. Inilah dahsyatnya tipu daya setan. Saat setan merasa lemah dan tidak mampu menjerat sebagian manusia dalam perangkap-perangkap ini, maka setan akan memberikan kuasa kepada wali-walinya dan para abdinya dari kalangan jin dan manusia, serta orang yang tertipu dengan bisikannya. Lalu mereka akan menghina orang-orang baik ini dengan tujuan menyakiti wali dan para kekasih Allah Azza wa Jalla. Mereka menyiksanya dengan siksa yang buruk, seperti pembunuhan, pengusiran, penahanan, penyiksaan, penghinaan atau pelecehan terhadap amalan-amalan orang-orang baik ini. Sebagaimana kejadian yang dialami oleh para nabi Allah dan pengikutnya, pada setiap waktu dan di semua tempat. Wallahu alam bisyawab. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Allah melindungi kita dari semua makar dan tipu daya setan.